ngomong di chat ya. Tolong beritahu saya di chat. Kita coba dulu sekarang, putus-putus atau enggak. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu anatomi permukaan, kolumna vertebralis, os sakrum, kelainan perkembangan vertebre, dan persendian. Oke, yang pertama kita lihat adalah anatomi permukaan di daerah nuke dan dorsum, jadi di daerah leher belakang dan punggung. Oke, apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat pertama ada struktur namanya protuberansia occipitalis externa, yaitu suatu tonjolan. Tonjolan ini bisa kita rasakan tepat di atas sulcus nuke. Sulcus nuke itu di mana? Di bagian pertengahan dari leher ada suatu lekukan. Lekukan ini kita sebutnya sulcus nuke. Pas di atasnya itu ada tonjolan. Tonjolan ini kita sebut protuberansia occipitalis externa. Yang berikutnya adalah processus spinosus vertebra cervicalis ketujuh. Jadi kalau kita raba garis tengah itu, ya, di sepanjang sulcus nuke ini tidak ada tonjolan yang kita raba. Tonjolan pertama yang kita raba itu adalah processus spinosus vertebra cervicalis ketujuh. Jadi processus spinosus vertebra cervicalis yang pertama sampai ke-6 itu tertutup oleh ligamentum nuke. Jadi ada suatu ligamen besar yang menuruni bagian belakang leher. Dia akan menghubungkan kranium dengan processus spinosus vertebra cervicalis. Nah, jadi yang proses spinosus C1 sampai 6-nya tertutup di sini. Di sulcus nuke ini dia tertutup oleh ligamentum nuke, sedangkan yang processus spinosus C7-nya tidak tertutup. Jadi dia bisa diraba dengan mudah. Nah, selanjutnya yang bisa kita raba adalah processus spinosus vertebra thoracalis ke-12. Ya. Ya, yang ke-12 itu bisa teraba kalau seandainya kita antefleksi. Jadi kalau kita membungkukkan badan kita itu akan teraba. Teraba juga. Yang lain teraba juga ya, T1, T2, sampai nanti yang paling menonjol lagi adalah yang T12. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Ada, kita bisa meraba os scapula ya. Os scapula kita bisa raba dari arah posteriornya. Jadi angulus superior scapula, os scapula itu bisa kita raba di sepanjang prosesus. Jadi angulus superiornya, ya, angulus superiornya itu sejajar dengan processus spinosus vertebra thoracalis 1. Nah, sedangkan angulus inferiornya teraba sejajar dengan processus spinosus vertebra thoracalis 7. Yang ini vertebra thoracalis 1, yang ini vertebra thoracalis 7. Lalu akromion itu juga bisa teraba ya. Bagian belakang akromion bisa teraba. Nah, lalu kita bisa meraba crista iliaca. Oke, crista iliaca itu dia terletak setinggi processus spinosus lumbalis 4. Ya, ini crista iliaca. Ya, ini kan ini os ilium. Oke, crista iliaca itu ya, kalau kalian bayangkan tempat kita melekatkan ikat pinggang. Harusnya di tulang itu kan ikat pinggang kita. Kecuali kalau yang pakai ikat pinggangnya ke bawah
Kayak pernah kan musim tuh celana dipakai ke bawah, atau kalau perempuan kan suka ikat pinggangnya agak naik. Tapi patokannya harusnya kan kita tempat kita ngeletakin ikat pinggang itu ada di tulang krista iliaka kita, di tulang ilium, di bagian krista iliakanya, ya. Jadi patokannya tuh itu. Kita bisa meraba krista iliaka. Oke, krista iliaka itu dia terletak setinggi processus spinosus lumbalis 4. Ya, ini krista iliaka. Ya, ini kan os ilium. Ini krista iliakanya. Yang tepi atasnya itu bisa kita raba setinggi processus spinosus lumbalis keempat. Sedangkan ini si krista iliaka ini nanti kan di depan dia berakhir sebagai spina iliaka anterior superior, di belakang dia di posterior berakhir sebagai spina iliaka posterior superior. Nah, yang kita singkat juga sebagai SIPS, spina iliaka posterior superior ini dia setinggi sakrum kedua. Ya, sakrum kedua. Nah, jadi ini titik-titik yang tadi kita pelajari, ini protuberansia occipitalis externa, ada C7, lalu T1, terus raba bisa, nanti ada T12, ya, kita raba T12. Lalu kalau kita raba di tepi atas krista iliaka, itu berarti sejajar dengan proses spinosus lumbal 4. Oke, sedangkan spina iliaka posterior superiornya setinggi sakrum 2. Kolumna vertebralis itu adalah susunan tulang ya. Jadi kolumna vertebralis itu akan melindungi medula spinalis dan menunjang berat badan kita. Jadi berat kepala sampai batang tubuh itu yang akan diteruskan ke ekstremitas inferior. Jadi fungsi dari kolumna vertebralis itu satu, melindungi medula spinalis. Dia ada di dalam kanalis spinalis, medula spinalis itu. Lalu yang kedua, dia akan menyangga beban tubuh kita di atas pelvis. Jadi beban tubuh di atas pelvis itu disangga. Lalu dia akan membentuk suhu tubuh. Kemudian dia akan berperan juga dalam postur kita dan pergerakan. Nah, kolumna vertebralis ini adalah struktur yang fleksibel. Dia terdiri atas beberapa tulang. Jadi kira-kira 33 sampai 34 vertebrae yang nanti akan terbagi berdasarkan regio-regionya. Ada regio cervicalis, berarti dia adalah vertebra cervicalis. Kalau dia di regio thoracalis, dia kita sebutnya vertebra thoracalis. Kalau di regio lumbal, berarti dia adalah vertebrae lumbalis. Kalau di sakral dia adalah vertebrae sacralis, dan yang di ujung itu regio coccygia, dia disebut sebagai vertebra coccygia. Oke. Nanti di antara masing-masing vertebrae itu akan ada pembatasnya, bantalannya yang kita sebut sebagai discus intervertebralis. Nanti 5 vertebra sacralis ini dia menyatu menjadi satu os sacrum. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Kalau kita bilang vertebrae, jadi kita bilangnya ada 5 vertebrae sacralis. Tapi dia menyatu menjadi satu os sacrum, bukan jadi 5 os sacrum. Demikian juga dengan 4-5 vertebrae coccygia ini nanti menyatu menjadi satu os coccygeus. Nah,
Ini adalah tampilan anterior, ini dari samping, ini dari posterior. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kolumna vertebralis kita itu tidak lurus ya. Dia ada kelengkungannya. Nanti kita pelajari mengenai kelengkungannya. Sekarang kita akan belajar dulu mengenai struktur dari masing-masing vertebrae. Oke, jadi vertebrae itu ada yang tipikal, ada yang atipikal. Tipikal tuh berarti pola umumnya seperti itu. Atipikal ada ciri khas tertentu untuk masing-masing regio, gitu ya. Sekarang, kalau kita mau mempelajari tentang vertebrae, kita harus ingat dulu tadi pola umumnya bahwa vertebrae itu di bagian anteriornya, ini sisi anterior, ya, ini anterior. Oke. Jadi ini kan dilihat dari tampak superior, aspektus superior, ini aspektus lateralis. Kalau dari aspektus lateralis, yang ini yang anterior. Jadi di anteriornya, vertebra akan memiliki satu korpus. Oke, ini korpus, ini korpus. Oke. Korpus ini nanti ukurannya berbeda-beda. Dia akan dari kecil makin lama makin besar sampai nanti korpus dari bagian yang paling bawah itu akan paling besar karena dia yang akan yang bertugas untuk menopang beban itu adalah bagian korpus ini. Oke, ini korpus. Lalu yang berikutnya ada arkus. Ya, ada arkusnya. Ini arkus nih. Struktur yang ini kita sebutnya arkus. Jadi vertebrae itu terdiri atas korpus dan arkus di bagian posterior. Ini arkus. Arkusnya di bagian posterior. Arkus ini dia terdiri atas pediculus dan lamina. Ya. Yang ini pediculus, ini pedicle, yang ini ya, pediculus. Yang ini lamina. Oke. Lihat yang warna merah ini, ya, yang warna merah ini, yang bagian yang menempel ke korpus itu adalah arkusnya, adalah pediculusnya. Yang di belakang ini yang menyatu menjadi processus spinosus, yang menjadi satu tonjolan besar di belakang, ini adalah lamina. Jadi ada sepasang pediculus dan sepasang lamina. Nanti di arkus ini ada beberapa tonjolan-tonjolan. Tonjolan-tonjolan ini yang akan kita pelajari. Dia memiliki 7 prosesus. Ya. Dia punya satu prosesus spinosus. Oke. Prosesus spinosus ini merupakan gabungan dari sepasang laminanya ya. Ini satu prosesus spinosus. Dia punya 2 prosesus transversus. Jadi antara pediculus sama lamina itu bergabung ke arah samping. Ini kita sebutnya prosesus transversus, ada kanan dan kiri, jadi dia ada 2. Oke, ada kanan dan kiri, dia ada 2. Lalu dia punya 4 prosesus articularis, berarti yang bersendi. 4-nya itu dari mana? Ini di antara pertemuan antara pediculus dengan lamina. Tadi kan ada satu yang ke samping, itu kita sebutnya prosesus transversus. Lalu ada satu yang dia tegak, jadi ke atas dan ke bawah. Di atas ini ada permukaan sendinya, di bawah ada permukaan sendinya. Yang ini kita sebutnya prosesus articularis superior, yang ini kita sebutnya prosesus articularis inferior. Ada kanan dan ada kiri, maka kita sebutnya ada 4 buah. Jadi totalnya ada 7 buah penonjolan yang dibentuk di arcus vertebrae. Oke. Nanti korpus vertebrae dengan arcus vertebrae ini membentuk suatu lubang. Nih ada lubang. Ini ada lubang. Lubang ini adalah foramen vertebralis. Foramen ya, foramen vertebralis. Nah, nanti kan si vertebrae ini akan tersusun menjadi satu rangkaian yang kita sebut kolumna vertebralis. Si foramen ini dia kan
tertumpuk-tumpuk juga. Jadi dia membentuk suatu kanal, suatu lorong yang kita kenal sebagai kanalis vertebralis. Oke, kanalis vertebralis. Medula spinalis itu lokasinya di sini. Jadi medula spinalis itu lokasinya ada di foramen vertebralis atau di kanalis vertebralis. Oke, jadi tonjolan-tonjolan tadi itu punya beberapa fungsi. Dia bisa sebagai tempat perlekatan otot, perlekatan ligamen, bisa juga untuk bersendi. Jadi persendian dengan vertebrae yang ada yang berdekatan. Ya, persendian dengan vertebrae yang berdekatan. Pediculus tadi kita lihat yang tampak samping ya. Pediculus, yang ini kan pediculus nih. Nih, yang ini pediculus. Kalau tampak samping yang ini pediculus. Pediculusnya itu ada lengkungan. Lengkungannya di bagian tepi atas dan di tepi bawah. Lengkungan ini kita kenal sebagai incisura. Yang ini nih. Nih, ini kan lengkungan. Yang ini juga lekukan. Ya, lekukan. Lekukan ini kita sebutnya incisura vertebralis superficialis. Maaf. Incisura vertebralis superior. Yang ini incisura vertebralis inferior. Nanti kalau sudah terbentuk kolumna vertebralis, kita lihat di sini. Incisura vertebralis inferior vertebra yang di atas dengan incisura vertebralis superior vertebra yang di bawah, itu akan membentuk celah di samping kan? Dia ada celah, ada lubang. Ada lubang, baru terbentuk lubangnya. Lubang ini kita sebut sebagai foramen intervertebralis. Kalau yang ini tadi foramen vertebralis, yang di samping namanya foramen intervertebralis. Foramen intervertebralis ini tempat apa? Tempat keluarnya nervus spinalis. Jadi kan medula spinalis di sini banyak nih nanti besar dianya. Masing-masing dia di setiap titik vertebrae dia akan keluar nih nervus spinalisnya. Ke kanan dan ke kiri nervus spinalisnya ya. Oke, jadi itu. Kalau kita mau membahas vertebra, kita akan melihat bagaimana bentuk korpusnya, bagaimana bentuk prosesus-prosesusnya, bagaimana bentuk foramen vertebralisnya. Oke, kita akan belajar beberapa regio. Kita akan membedakan vertebra di regio cervicalis, thoracalis, dan lumbalis. Pertama, oke, kita akan melihat contoh vertebra cervicalis. Nah, ini gambarnya. Kita lihat yang kecilnya dulu ya. Pertama, tadi bagaimana mengidentifikasi vertebra? Lihat korpusnya. Ciri khas vertebra cervicalis, korpus vertebranya bentuknya kira-kira segi 4. Dan ukurannya kecil. Ukuran korpusnya itu kecil. Jadi, diameter transversanya lebih besar dibandingkan diameter antero-posteriornya. Oke. Lalu kita lihat foramen vertebralisnya. Foramen vertebralisnya cenderung lebih besar. Lihat dibandingkan korpusnya ya. Jadi foramen vertebralisnya besar, bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga. Lalu kita lihat ke samping, ke prosesus transversusnya. Apa ciri khasnya? Di prosesus transversus vertebra cervicalis ada lubang. Nih, ada lubang kecil, lubang. Lubang ini kita sebut sebagai foramen transversarium. Foramen transversarium ini fungsinya adalah tempat untuk arteri dan vena vertebralis lewat. Ya, arteri dan vena vertebralis. Oke. Di sini. Lalu kita lihat prosesus spinosusnya.
Processus spinosus dari vertebra cervicalis itu dia cenderung horizontal. Nanti kita lihat dari tampak samping ya. Horizontal, pendek, dan ini nih ciri khasnya. Dia bercabang dua. Bercabang dua, atau istilahnya adalah bifida. Ya, kalau bercabang dua, oke, itu vertebra cervicalis. Lalu lihat prosesus artikularisnya. Kita lihat fasies artikularisnya, yang superiornya akan menghadap ke dorsokranial. Jadi ke belakang dan ke atas, sedangkan yang di bawah, yang inferiornya berkebalikan. Dia menghadap ventrocaudal, ke depan tapi ke arah bawah. Gitu ya, ke depan ke arah bawah. Nah, kalau yang di sini, ini kita lihat ada yang aneh. Dia ada foramen transversarium. Berarti cervicalis. Tapi dia kok tidak bifida? Nah, ini adalah contoh vertebra yang atipikal. Jadi ini yang tipikalnya. Untuk vertebra cervicalis 3, 4, 5, dan 6 itu tipikal. Artinya ciri-cirinya seperti ini. Nah, sedangkan yang atipikal itu ada vertebra cervicalis 1, 2, dan 7. Ini adalah vertebra cervicalis 7. Jadi saya tahu ini vertebra cervicalis 7 karena dia ada foramen transversarium, tapi ujung dari atau prosesus spinosusnya itu tidak bifida. Nanti kita pelajari ciri-ciri yang lain. Oke. Nah, ini ya. Ini tampak superior, aspektus superior dari vertebra cervicalis, mulai dari cervicalis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini terlihat yang cervicalis 3 sampai 6 itu tipikal dianya. Ya, ciri khasnya seperti yang kita bahas tadi. Yang berbeda adalah C1, C2, dan C7. C1 ini kita sebutnya nama lainnya adalah os atlas, sedangkan C2 itu nama lainnya adalah os aksis. Oke, kita lihat gambar os atlas dulu. Ini os atlas. Bagaimana kita mengidentifikasi ini os atlas? Pertama, os atlas dia tidak memiliki korpus. Kita nggak ketemu nih, di mana struktur korpusnya. Ya. Dan dia tidak punya prosesus spinosus. Penggantinya ada tuberculum anterius dan tuberculum posterius. Tapi dia tidak punya korpus maupun prosesus spinosus. Jadi, dia hanya berupa cincin yang terdiri atas, ini kita sebutnya arcus anterior, yang ini kita sebutnya arcus posterior. Ya. Foramen vertebralisnya, lihat, besar. Ya, foramen vertebralisnya besar. Sisi lateral ini kita sebutnya sebagai massa lateralis. Jadi, dia punyanya adalah arcus anterior, arcus posterior, dan massa lateralis. Nanti di tiap massa lateralis itulah ada fasies articularis superior dan inferior. Ini fasies articularis superior, di baliknya itu fasies articularis inferior. Dia akan berartikulasi ya dengan condylus occipital. Dengan os occipital di bagian condylus occipitalnya, dan di bawah dia akan berartikulasi dengan os aksis. Ya. Articulatio axialis, atlanto axialis. Kalau yang ini articulatio atlanto occipitalis, dengan os aksis dia jadi articulatio atlanto axialis. Ini vertebra cervicalis 1. Lalu vertebra cervicalis 2, os aksis. Nah, ini vertebra cervicalis 2, os aksis. Ciri khasnya ada dens. Ini struktur namanya dens. Ya, tonjolan ini namanya dens. Dens ini berada di atas korpusnya. Jadi dia ada korpusnya, di atasnya ada dens. Di atasnya ada dens. Yang lain dia serupa.
ada foramen transversarium, ada processus spinosus yang bifida. Jadi yang membedakan itu hanya ada densnya ini di bagian korpus. Dens ini yang nanti akan berartikulasi dengan os atlas. Oke. Nah, ini tadi yang gambar besar. Ini yang tipikal, ini yang atipikal. Jadi kalau cervicalis 7, yang lain sama, ya, yang lain sama ciri khasnya, kecuali di processus spinosusnya. Processus spinosusnya itu panjang. Jadi biasanya urutan paling terakhir dari vertebra di regio tersebut akan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan vertebra di regio di bawahnya. Artinya apa? Vertebra cervicalis 7 itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan vertebra thoracalis. Jadi processus spinosus itu, kalau yang pendek dan bifida kan itu ciri khas dari vertebra cervicalis. Nah, yang ini bentuknya panjang dan tidak bifida. Nah, ini adalah ciri dari vertebra thoracalis. Jadi kita tahu, oh ini adalah vertebra cervicalis 7 karena dia masih punya foramen transversariumnya. Oke. Nah, di sini itu merangkum yang sudah kita jelaskan tadi, tabel-tabel perbedaan antara os atlas, os aksis, sama C7. C7 itu nama lainnya kita sebut sebagai vertebra prominens. Oke. Kita lanjut ke vertebra thoracalis. Ini ciri-ciri dari vertebra thoracalis. Jadi vertebra thoracalis ini jumlahnya ada 12 tulang yang tersusun di regio thoracalis. Sama ya, mengidentifikasi vertebra itu kita mulai dari korpusnya. Oh, korpusnya itu bentuknya seperti jantung, bentuknya heart. Ya, bentuknya heart gitu. Foramen vertebralisnya relatif lebih kecil dan bentuknya lebih bulat. Saya pindah slide. Oke, kita lihat ini ya. Nih. Jadi dia cenderung lebih bulat foramen vertebralisnya. Lalu processus spinosusnya dia panjang, tapi dia ke arah bawah. Condong ke bawah. Kalau yang cervicalis tadi ciri khasnya dia horizontal. Jadi kalau tampak lateral dia gini, seperti ini, lurus, ya horizontal. Tapi kalau yang thoracalis dia ke bawah, panjang. Ya, panjang dan dia ke bawah. Nanti di korpus ini, nah di korpus ini kita lihat ya. Tuh ada tambahan tempat persendian. Ini kita sebut sebagai fovea costalis. Ini fovea costalis. Ada fovea costalis superior dan fovea costalis inferior. Fovea costalis ini adalah tempat perlekatan kaput dari kokse. Kaputnya ya, kaput dari kokse. Oke, itu saya Lalu di processus transversusnya, koste, kaput dari koste, bukan kokse. Saya tadi sebutnya kokse, benar nggak ya? Jadi ini fovea costalis maupun facies costalis ini nanti kalaupun saya ternyata pada di rekaman menyebutnya kokse itu salah sebut. Yang saya maksud adalah oskoste, iga ya. Jadi fovea costalis dengan koste. Ya, maafkan kalau memang saya salah menyebut. Kita ulang sedikit. inferior. Fovea costalis ini adalah tempat perlekatan kaput dari kokse. Kaputnya ya, kaput dari kokse. Lalu di processus transversusnya, nih ciri khasnya. Lihat ya, dia nggak ada foramen nih kalau di thoracalis, nggak ada foramen transversarium. Processus transversusnya, ciri khasnya ada tempat persendian juga, ada facies costalis transversalis.
Jadi di oskokse ya, oskokse itu nanti kaputnya melekat di sini, ya kan? Kaput kokse melekat di sana di bagian fovea costalis. Lalu bersendi juga bagian dari oskokse itu di facies costalis transversalis. Baru dia melengkung ke arah anterior. Facies costalis ini nanti dia bersendinya di bagian tuberculum costae ya. Di bagian tuberculum costae. Nah, tapi si facies costalis transversalis ini hanya ada sampai T10. T11, jadi thoracalis 11 dan vertebra thoracalis 11 dan 12 itu tidak memiliki facies costalis di prosesus transversusnya. Oke. Sekarang kita lihat prosesus artikularisnya. Ini prosesus artikularisnya. Kalau prosesus artikularis vertebra thoracalis ini, facies artikularisnya, jadi sisi yang bersendinya, facies artikularis yang superior, itu dia menghadap ke arah lateral dan ke arah belakang. Ya, menghadap ke arah lateral dan ke arah posterior. Sedangkan kalau yang inferiornya, facies artikularis inferiornya, dia menghadapnya ke arah medial. Ke arah medial. Dan ke arah anterior. Nah, ini kesimpulan yang tadi ya, ringkasan yang tadi. Oke, ini berikutnya adalah vertebra lumbalis. Oke, vertebra lumbalis itu ada 5, tersusun di regio lumbal. Biasanya ukurannya akan lebih tinggi dan lebih lebar dibandingkan vertebra cervicalis dan thoracalis. Lihat ciri khasnya pertama, korpusnya. Kita mengidentifikasinya, korpus vertebranya besar dan bentuknya seperti ginjal atau kalau suka dibilang juga seperti kacang, kacang merah. Ya, bentuknya begini. Oke. Foramen vertebralisnya kecil dan bentuknya segitiga. Prosesus transversusnya, ya, di prosesus transversusnya itu ada proses transversusnya panjang. Proses transversusnya lebih panjang dibandingkan yang lain. Prosesus spinosusnya pendek, ya, pendek, gepeng, biasanya gepeng, dan dia horizontal juga. Jadi dia horizontal ke belakang. Lalu ada prosesus tambahan, yaitu prosesus aksesorius, yang ada di basis dari prosesus transversus. Ya, di basis dari proses transversus itu ada prosesus aksesorius, dan ada prosesus mamilaris, yang berada di bagian posterior dari prosesus artikularis superiornya. Kita lihat gambar yang lain. Nah, gini. Ya, jadi korpusnya itu bentuknya seperti ginjal, foramen vertebralisnya segitiga, kecil. Lalu di prosesus transversusnya ada prosesus aksesorius. Ini prosesus aksesorius.
Sedangkan di facies articularis, di prosesus articularis superiornya ada prosesus mamillaris. Oke. Lihat prosesus spinosusnya, dia kecil. Oh, maaf, bukan kecil, pendek. Prosesus spinosusnya itu pendek, maksud saya. Pendek dan pipih. Ya, dia ini nih pipih dianya. Pendek dan pipih. Nah, kalau facies articularisnya, lihat bedanya. Kalau yang superior itu dia menghadap ke medial, yang inferiornya dia menghadap ke lateral. Mungkin akan lebih jelas kalau misalnya kita lihat preparat nanti ya. Jadi jangan lupa nanti pada waktu melihat model vertebra, perhatikan facies articularisnya. Oke. Nah, di sini nanti bisa kalian lihat perbedaan antara vertebra cervicalis, thoracalis, dan lumbalis. Ini juga sudah saya berikan gambar ya, untuk melihat perbedaan antara cervicalis, thoracalis, dan lumbalis. Nah, selanjutnya ada osteocrum yang terdiri dari dan diskus intervertebralisnya. Jadi dia berfusi nanti, yang kita sebut sebagai os sacrum. Bentuknya seperti baji, basisnya, ini basisnya, itu di bagian atas lebih lebar, sedangkan apexnya itu ada di bawah. Nanti basis dari os sacrum ini akan bersendi dengan vertebra lumbalis kelima, sedangkan apexnya itu akan bersendi dengan os coccygeus. Ini udah dicontoh nih, ini kan os coccygeus. Jadi os sacrum ini dia punya dua permukaan, yang di depan kita sebutnya facies pelvina, yang di bagian belakang kita sebutnya facies dorsalis. Jadi facies pelvina ini nanti punya foramen sacralis anterior ya. Jadi ini ada foramen di bagian pelvina, di bagian facies pelvina, foramen sacralis anterior, di bagian dorsal ini foramen sacralis posterior. Oke. Foramen sacralis yang anterior ini ukurannya lebih besar dibandingkan foramen sacralis yang posterior. Nah, ada 4 pasang ya, 1, 2, 3, 4. 4 pasang dari foramen sacralis ini akan dilewati oleh rami ventrales dan rami dorsales dari nervus spinalis sacralis 1, 2, 3, 4. Nah, ini korpusnya masih tersisa yang korpus vertebra sacralis yang pertama. Ya. Ciri khasnya, korpusnya itu nanti ada penonjolan di bagian depan yang kita sebut sebagai promontorium. Ya, yang ini nih, ini promontorium. Lalu masih ada prosesus articularis superiornya. Nih, yang ini prosesus articularis superiornya yang akan bersendi dengan vertebra lumbalis kelima. Di sini nanti prosesus spinosusnya itu berfusi juga ya, prosesus spinosusnya berfusi. Lalu di balik sini ini ada terowongan, kanalis sacralis. Ya, di sini nih ada kanalis sacralis. Kanalis sacralis itu dibentuknya dari foramen vertebralis. Ingat tadi kan foramen ada di belakang dari korpus kan ada foramennya kan? Nah, foramennya itu
karena processus spinalusnya tertutup semua, bergabung begini, jadi dia menjadi struktur kanalis sakralis yang nanti akan dilewati oleh atau berisikan cauda equina. Jadi cauda equina itu merupakan bagian dari nervus spinalis di bawah lumbal 1. Jadi cabang akar-akarnya. Gitu ya. Oke, ini bagian yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, osakrum tadi bersendi dengan apa saja? Di bagian superior, osakrum itu akan bersendi dengan corpus vertebrae lumbalis kelima, ya di basis ini. Dia akan membentuk articulatio lumbosakralis. Di bagian inferior, dia akan bersendi dengan vertebrae coccygia ke-1 membentuk articulatio sacrococcygealis. Di lateral, dia akan bersendi dengan os ilium dari os coccyx. Ya, ada os ilium kan? Os ilium membentuk articulatio sacroiliaca. Jadi osakrum ini dia membentuk 3 persendian. Oke, os coccygeus itu terdiri atas 4 ya, 4 biasanya 4 vertebrae yang berfungsi membentuk tulang segitiga kecil. Os coccygeus ini tidak akan ikut menyokong beban tubuh kita saat berdiri, tapi kalau kita duduk, tulang ini akan fleksi ke anterior. Jadi dia kemungkinan besar karena dia fleksi ke anterior ini berarti dia menerima sebagian beban tubuh kita, os coccygeus ini. Os coccygeus ini merupakan tempat perlekatan untuk musculus gluteus maximus, musculus coccygeus, dan ligamentum anococcygeal. Sekarang kita perhatikan tampak lateral ya, untuk melihat kelengkungan dari columna vertebralis. Jadi, kelengkungan columna vertebralis itu bisa kita lihat berbeda-beda di 4 regio. Kan kita punya regio cervicalis, thoracalis, lumbalis, dan sacralis. Nah, pada orang dewasa, normalnya memang akan ada kyphosis di regio thoracalis dan sacralis. Ya. Jadi kyphosis itu berarti dia cekungnya ke arah ke anterior. Cekungnya itu di anterior. Thoracalis dan sacralis. Sedangkan normalnya di regio cervicalis dan lumbalis itu lordosis. Cekungnya ya, di cervicalis dan lumbalis dia lordosis. Lordosis itu cekungnya ke arah posterior. Ini adalah kelengkungan normal pada orang dewasa. Jadi, ini saya perlihatkan yang fetus sama yang baru lahir, sama yang anak usia 4 tahun berbeda-beda ya. Kalian tahu kan kalau bayi baru lahir itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya terguling saja. Perlahan-lahan, dengan kematangan usia dan kematangan fungsi tubuhnya yang lain, dia akan mulai apa yang pertama kali dilakukannya? Dia akan belajar mengangkat kepalanya. Ya, begitu dia berhasil mengangkat kepala, itu artinya apa? Itu artinya si vertebra yang cervicalis itu dia sudah membentuk lordosis. Nah, jadi dia sudah membentuk lordosis, dia sudah siap menopang kepalanya. Baru nanti anak-anak itu apa dia setelah dia mengangkat kepala, dia akan belajar duduk. Ya, kalau dia sudah duduk, lumbalnya itu berarti sudah lordosis juga. Jadi kan kalau kita lihat memang normalnya tuh kita kyphosis dulu pada waktu lahir tuh kan kita agak membungkuk tuh ya.
Nah, dia kita kifosis. Jadi seiring perjalanan usia, nanti regio cervicalis dan lumbalis itu akan lordosis dianya untuk menopang beban tubuh kita. Nah, ini ya kelengkungan-kelengkungannya. Oke, untuk kelengkungan bisa kita lihat ya. Ini yang normal tadi yang kita pelajari. Memang kelengkungannya kifosisnya di torakal dan di sakral, sedangkan lordosisnya itu di servikal dan di lumbal. Nah, ada kasus-kasus terjadi kifosis. Kifosis di kifosis yang berlebihan di bagian torak dan di servikal, bisa juga terjadi lordosis, atau misalnya kelainan kelengkungan vertebra itu adalah miring dia, skoliosis. Skoliosis itu jadi dia miring, nggak lurus, harusnya kan lurus kalau dia tampak dari anteroposterior. Oke, ini skoliosis. Tadi kita sudah belajar bahwa masing-masing regio itu punya ciri khas masing-masing dan ada jumlahnya masing-masing. Di regio cervical harusnya ada 7, di regio torakal ada 12, di regio lumbal ada 5. Nah, salah satu kelainan perkembangan dari vertebra itu adalah kelainan pembentukannya. Misalnya apa? Misalnya, harusnya di cervical 7 ini, ya, tidak ada iga, tidak ada koste. Nah, namun karena ada cacat perkembangannya, dia di bagian C7-nya, di bagian cervicalnya ada kostenya. Ada terbentuk koste. Oke. Atau bisa juga kostenya bertambah di bagian lumbal. Jadi kostenya terbentuk di area lumbal. Ada tambahan. Atau bisa juga lumbal 5-nya malah bergabung dengan sakrum 1. Jadi dia ikut berfusi sehingga lumbalnya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya bergabung dengan osakrum. Atau bisa juga malah sakrum 1-nya tidak tergabung dengan osakrum, terpisah, jadi dia terlumbalisasi. Gitu, terpisah. Nah, itu adalah beberapa contoh kelainan perkembangan dari vertebrae. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah sakralisasi dari vertebra lumbalis kelima. Jadi lumbal kelimanya menyatu dengan osakrum. Jadi foramen sakralisnya jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah contoh lumbalisasi dari sakrum 1. Yang ini malah lebih sedikit, jadi sakrum 1-nya tidak membentuk osakrum. Jadi osakrumnya hanya memiliki 3 foramina sakralisnya, 1, 2, 3. Jadi antara dua vertebra ada beberapa tempat persendiannya. Dia bisa bersendi di antara korpusnya. Jadi dua korpus vertebrae atas dan bawah itu bersendi dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Lalu antara arkusnya tadi, ingat di arkus kan ada salah satu penonjolannya yaitu prosesus articularis. Nah, prosesus articularis antara yang atas dan bawah itu juga akan bersendi. Korpus vertebral dari cervical 2 sampai 1 dihubungkan oleh diskus intervertebralis sehingga nanti bisa bergerak. Ini ya, diskus intervertebralis. Yang warna biru-biru ini adalah diskus intervertebralis. Jadi diskus intervertebralisnya ini sifatnya semi-elastis. Dia berfungsi sebagai peredam benturan kalau ada beban pada kolumna vertebralis. Misalnya ya yang bertambah mendadak. Misal, kalau kita meloncat tuh kan sebenarnya ada beban yang mendadak bertambah. Nah, itu diredam oleh diskus intervertebralisnya.
Jadi diskus intervertebralis ini terdiri atas bagian tepi yang kita sebut ini ya, annulus fibrosus, cincin fibrosa, ya, annulus fibrosus, dan di bagian pusatnya itu ada nucleus pulposus. Kalau annulus fibrosus tadi merupakan jaringan fibrokartilago, jadi ini kuat, jaringan yang kuat. Jaringan fibrokartilago, ada serat kolagennya, sedangkan kalau nucleus pulposus itu dia massa yang cair gitu ya, cair. Nah, ada kasus-kasus di mana biasanya terjadi pada bisa pada atlet angkat beban atau ya misalnya kita gym ya angkat beban berat itu mengalami kebocoran ya hernia gitu bilangnya hernia nucleus pulposus HNP. Jadi diskus intervertebralisnya ini robek, bagian annulus fibrosusnya robek sehingga cairan di nucleus pulposus ini keluar. Akibatnya apa? Diskus intervertebralisnya ini kan nanti nggak rata, jadi miring dia. Sehingga kalau ada terjadi kemiringan, miring sebelah, kan ada struktur-struktur lain nih di sini. Ingat tadi di foramen intervertebralis kan keluar nervus spinalis. Nah, itu kan akan tertekan sebelah karena kemiringan tadi. Ya. Ini contoh penambahan beban. Jadi kalau menambah beban yang masih bisa diatasi oleh diskus intervertebralis ini, maka tidak akan terjadi kerobekan. Tapi kalau penambahan bebannya sangat berat, dia akhirnya robek. Selanjutnya, di sepanjang kolumna vertebralis dari mulai kranium sampai ke sakrum itu akan ada pita yang menyusuri pita fibrosa ya, ligamentum kan, dia akan menyusuri permukaan anterior dan posterior dari korpus vertebrae. Oke, ligamentum tersebut kita sebutnya sebagai ligamentum longitudinal, anterius untuk yang di depan, posterius untuk yang di belakang. Ligamentum longitudinal anterius lebih lebar dan dia menempel kuat pada tepi depan korpus. Oke. Sedangkan kalau ligamentum longitudinal posterius itu lebih lemah dan lebih sempit. Ya. Lalu ada yang kita kenal sebagai ligamentum flava. Jadi ligamentum flava ini akan menghubungkan lamina. Ingat kan tadi ada pediculus, ada lamina. Lamina itu kira-kira yang akan membentuk, jadi ke arah lebih belakang lagi, yang akan membentuk prosesus spinosus. Nah, ini lamina. Jadi dia akan menghubungkan lamina yang berdekatan, atas dan bawah. Selanjutnya ada ligamentum supraspinalia, ya, ligamentum supraspinalia dan ligamentum interspinalia. Ligamentum supraspinalia itu akan melekat atau menghubungkan ujung-ujung dari prosesus spinosus, itu ligamentum supraspinalia. Sedangkan ligamentum interspinalia dia akan berjalan di antara prosesus spinosus yang berdekatan. Di sini nggak kelihatan. Nah, di daerah regio cervical, ligamentum supraspinalia dan interspinalianya itu tebal sekali. Itu akan membentuk ligamentum nuchae. Itulah alasan kenapa di sulcus nuchae itu kita tidak bisa meraba prosesus spinosus vertebral cervicalis 1 sampai 6. Oh, 1 nggak ada proses spinosusnya. Kita tidak bisa meraba prosesus spinosus cervicalis 2 sampai 6 karena tertutup oleh ligamentum nuchae ini. Ya. Nah, ini gambar yang lain ya. Ini di ujung-ujung prosesus spinosus itu dihubungkan oleh ligamentum supraspinosus. Lalu yang menghubungkan antara prosesus spinosus yang berdekatan ini namanya ligamentum interspinosus. Di sini kan ada lamina tadi. Nah, antar lamina yang berdekatan dia dihubungkan oleh ligamentum flava. Untuk pergerakan masing-masing regio ya. Kalau regio cervicalis itu terutama adalah gerakan rotasi.
Sedangkan di regiotorakalis itu biasanya yang bisa dilakukan salah satunya adalah gerakan laterofleksi. Yang gerakannya fleksi ekstensi itu adalah regiolumbal. Ini contohnya ya. Jadi gerakan fleksi ekstensi itu kan yang bergerak di regiolumbal. Sedangkan kalau yang di regiotoraks itu kita laterofleksi. Jadi ke arah lateral. Kalau regio cervical biasanya dia untuk gerakan rotasi. Oke, ini salah satunya persendian antara os atlas dengan os occipital, yaitu articulatio atlanto-occipitalis. Ya, atlanto-occipitalis. Tadi kita sudah lihat di yang sebelumnya, bisa dibaca. Ini adalah persendian antara os atlas dengan os aksis. Dens dari os aksis akan melekat di bagian tuberculum anterius dari os atlas. Ya, articulatio atlanto-axialis. Oke, artikulasio sacroiliaca itu tadi sudah ya, yang di os sacrum di sebelah lateralnya dia akan bersedi dengan os ilium membentuk artikulasio sacroiliaca. Ini adalah struktur yang kuat. Selesai. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan strukturnya. Ciri-cirinya tadi sudah saya jelaskan. Lalu kalian tahu tempat-tempat persendiannya. Contohnya tadi kan bahwa vertebra yang berdekatan itu akan bersendi di korpus dan juga di bagian prosesus artikularisnya. Oke. Atau misalnya os sacrum akan bersendi dengan os lumbal, vertebra lumbalis kelima, dan os ilium dari os coxae ya. Terus apalagi contohnya. Jadi yang dipelajari adalah persendian-persendian itu. Sudah jam 4:10. Terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk mendengarkan materi ini. Semoga materinya sudah jelas ya. Nanti satu kali lagi kita pertemuan kan ada jadwal materi kolumna vertebralis. Kita nanti kuliah yang itu kita gunakan untuk kuliah nervi cranialis, tapi sekaligus saya asistensi untuk kita persiapan praktikum kolumna vertebralis. Jadi nanti saya usahakan kita melihat preparat dulu di video. Nah, jadi pada waktu jadwal praktikum kolumna vertebralis di hari Kamis tanggal 26. Betul ya? Hari Kamis tanggal 26 itu seingat saya adalah jadwal praktikum kolumna vertebralis. Itu kita akan praktikum di Gedung Azwar Agus, jangan lupa, seperti waktu blok 4 kemarin. Kita akan membahas materi kolumna vertebralis, kranium, materinya Dr. Indri, abdomen ya, dinding abdomen sama viscera abdomen, lalu materi Dr. Tri, pelvis sama sistem urinarius, betul ya? Jadi yang di tanggal 26 itu yang kita akan melihat preparat. Jadi gabungan beberapa materi. Oke, jadi asistensi untuk materi kranium dan kolumna vertebralis itu saya majukan. Tidak di hari H. Di hari H itu kita hanya melihat preparat saja secara langsung. Oke, lalu nanti kalian praktikum lagi asistensi. Sekali lagi kita ketemu offline-nya adalah di Indralaya. Seingat saya tanggalnya harusnya 6 Februari. Di jadwal in-house. Di situ baru kita lihat yang preparat basah. Ya, adik-adik ya. Jadi saya mohon untuk hari Kamis itu kita manfaatkan waktunya dengan efisien. Ya, jadi kalian sudah tahu
bahwa materi yang mau dilihat adalah yang saya sebutkan tadi, jadi dipelajari dulu. Tidak lagi kita asistensi kalau untuk materi-materi yang sudah diberikan. Jadi waktu di tanggal 26 itu kita langsung lihat preparat saja. Oke? Karena sudah sore, kita tutup ya. Saya mohon maaf karena kembali saya memutar video daripada nanti terputus-putus ya. Oke, saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.